Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dejan Putra Pratama, NIM saya 212410103102. Saya dari kelas Algo 2E. Di sini saya akan mereview tugas terlebih dahulu, tugas Algo 5, di mana tugasnya ialah buatlah sebuah program dalam Python yang mampu menggambar pada kanvas sebuah bangun datar dengan segi tertentu. Kemudian juga diminta untuk menginput banyaknya atau jumlah segi yang akan digambar, di mana dengan nilai minimal 3 dan maksimal adalah 360. Nah, programnya juga menginputkan dengan jumlah segi yang ditentukan. Untuk menggambar hanya boleh menggunakan fungsi createLine. Nah, bisa dilihat di sini adalah tugas yang diberikan dan juga menyusun laporan dalam bentuk PPT. Nah, berikutnya saya akan mempresentasikan PPT yang sudah saya buat mengenai tugas pertemuan 5 Algo 2. Oke, saya ganti dulu menuju bentar ya. Saya ganti terlebih dahulu ke PowerPoint-nya. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint mengenai program pembangunan bangun datar berdasarkan jumlah segi yang diinputkan atau yang dimasukkan oleh user dengan menggunakan mode GUI. Nah, oke. Selanjutnya adalah mode GUI itu apa sih? Nah, mode GUI itu adalah Graphical User Interface, di mana antarmuka pengguna user interface, pengguna berinteraksi melalui objek-objek grafis yang disebut widgets, seperti tombol, checkbox, menu, dan sebagainya. Dalam bahasa Python, kita dapat memanfaatkan modul Tkinter untuk membuat GUI itu sendiri. Next-nya. Alhamdulillah. Tkinter di dalam model GUI. Nah, Tkinter merupakan model GUI bawaan Python yang memanfaatkan toolkit GUI itu sendiri, yaitu toolkit GUI TK. Bersifat cross-platform dan dapat digunakan di Windows, Linux, maupun macOS. Modul ini menyediakan berbagai elemen-elemen GUI widget seperti tombol, menu, entry text, dan sebagainya. Tkinter juga dapat digunakan untuk menerapkan event-driven programming di mana GUI akan merespon ke berbagai event. Misalnya aksi-aksi pengguna GUI seperti klik, ketik, scroll, dan sebagainya. Di dalam modul Tkinter terdapat berbagai kelas yang dapat digunakan untuk membuat GUI, yaitu kelas TK. Misalnya, dapat digunakan untuk membuat Windows untuk menampung widget. Jadi yang akan digunakan di dalam programnya itu adalah TK. TK.Tkinter itu seperti itu. Next-nya, nah ini adalah codingan yang saya buat dari tugas pertemuan 5 Algo 2 ya, yaitu import Tkinter STK. Jadi yang sebelumnya saya sebutkan ialah mengimport library ya, seperti itu. Diawali dengan itu dulu. Nah, next-nya ialah seperti ini. Line 1 sampai line 2 itu adalah import library untuk mengakses Tkinter, atau bisa dikatakan GUI itu sendiri lah, Graphical User Interface. Nah, kemudian ada import math. Nah, itu math itu untuk mengimport rumus-rumus yang akan digunakan di dalam programnya itu. Nah, ada line 4 sampai line 5, di mana di sini menggunakan variabel segi, di mana variabelnya itu terdapat inputan. Nah, inputan ini menggunakan tipe data integer. Inputan user ini di mana user dapat memasukkan jumlah segi sesuai keinginan, seperti itu. Kemudian ada line 7, di mana line 7 ini berisi variabel window dengan isi yaitu tk.tk, di mana ini untuk menyimpan Tkinter itu sendiri. Dan 9 sampai line 10 dengan variabel CNV, di mana di dalamnya terdapat metode untuk membuat kanvas dengan ukuran yang ditentukan, lalu dieksekusi dengan cnv.pack. Seperti ini ya. tk.canvas, window width sama dengan 1000 dan height sama dengan 500. Jadi untuk menentukan ukuran kanvas itu sendiri sih. Kemudian ada line 12 sampai 14, di mana untuk menentukan posisi bangun datar yang dibuat berdasarkan inputan segi user supaya tetap di tengah, dan panjang itu adalah untuk jari-jari dari titik tengah ke sisi atau segi yang sudah
inputkan seperti X center sama dengan 500, Y center sama dengan 250, dan panjang sama dengan 100. Jadi diatur supaya letaknya itu berada di tengah. Kemudian nextnya line 16 sampai 17 itu sebagai tempat penampungan titik koordinat, yaitu seperti ini ya. Nah, line 19 sampai 21. Rumus matematika yang digunakan ialah untuk menentukan titik koordinat. Nah, di sini menggunakan perulangan for, di mana for z in range segi, di mana ini menggunakan map.cos map.radians. Nah, dengan rumus seperti ini ya, 360 per segi atau bagi segi dengan min 90. Nah, kenapa min 90? Itu sebenarnya ingin membuat segitiga yang tegak gitu loh. Dan juga bangunnya itu tegak gitu. Tapi itu opsional, bisa juga dihilangkan. Nah, jadi misal Z-nya ini 5, maka ini akan diulangi sampai 5 kali, sampai programnya berjalan. Seperti itu. Makanya menggunakan pengulangan. Kemudian line 23 adalah untuk membentuk titik yang berada di tengah bangun datar yang dibentuk. Seperti ini adalah gnv.create oval. Dengan ini ya, bisa dilihat min 1, plus 5, plus 5. Jadi biar ada titik di tengah di dalam bangun datar. Seperti itu. Kemudian line 25 sampai line 29, di mana ini adalah menggunakan line X tampungan. Atau ini bisa dikatakan untuk membentuk garis sesuai dengan titik koordinat yang dituju. Jadi misal ini kan ada line X tampungan min 1. Jadi menghitung dulu panjangnya dari titik koordinat yang sudah ada di tempat atau di X tampungan itu, kemudian di min 1 sampai menuju titik akhir atau titik yang dituju ke titik awal lagi gitu loh. Nah, bisa dilihat seperti ini. Ini kenapa min 1, 00 itu supaya bentuknya itu tuh teratur, tidak berantakan. Seperti itu. Nah, line 31 ialah mengeksekusi kode dengan menggunakan seperti ini ya. window.mainloop. Oke, ini untuk PPT-nya. Kemudian saya akan mencoba mempresentasikan kodenya. Saya ganti dulu share screen ke screen whiteboard. Bentar screen. Kemudian saya akan coba untuk share tentang kodenya. Nah, bisa dilihat seperti ini codingannya ya. Yang sebelumnya kan menggunakan min 90. Maka bisa dilihat seperti ini. Min 90. Dan ini juga min 90. Nah, seperti ini. Lalu kita coba buat ngerun. Misal kita memasukkan jumlah seginya itu adalah 3. Dia akan menghasilkan seperti ini. Bentuk segitiganya itu tegak. Nah, lalu jika misal kita memasukkan 5, maka akan seperti ini. Nah, lalu apa perbedaannya jika tidak kita tambahkan min 90? Kan 90 itu kan sisi siku-siku gitu kan. Nah, maka kita akan coba sekarang kita masukkan dengan jumlah seginya itu adalah 3, dan hasilnya adalah dia tidak membentuk segitiga yang sama seperti sebelumnya, lebih menghadap ke samping seperti itu. Itu perbedaannya. Lalu jika memasukkan 5 seperti yang tadi, bagaimana? Nah, seperti ini. Jadi ada perbedaan di mana jika menggunakan min 90 itu jauh lebih tegak. Jadi bisa dikatakan dengan adanya min 90 ini lebih opsional ya. Dan kemudian kita coba masukkan dengan seginya ini, jumlah seginya itu 10. Seharusnya dia akan membentuk segi 10 ya. Tunggu sebentar. Sepertinya ada kesalahan. Mungkin kita ubah dulu deh jadi min 3 mungkin ya. Atau mungkin kita langsung ubah. Kita masukkan coba lebih dari 10. Misal 360 kan dengan nilai maksimal 360. Sepertinya ada kesalahan. Apa mungkin karena adanya stuck. Jadi saya akan coba buat dulu bentar.
lalu masuk lagi, apakah bisa? Nah, tunggu sebentar, jadi kita coba dulu, mungkin aja lagi ada masalah codingannya. Seharusnya bisa ya, karena memang sebelumnya saya sudah mencoba dan itu bisa semua. Coba kita masukkan 360. Sepertinya ada salah, invalid 360. Tunggu sebentar, coba kita ubah dulu. Ini jadi min 2. Coba kembali lagi jadi min 2 dan coba kita masukin yang kecil-kecil dulu, misal 9. Maka sama kan? Mati sama, tapi coba kita masukkan 4. Nah, jika memasukkan 4, dia akan membentuk seperti ini, segi 4. Lalu coba kita masukkan 6. Atau mungkin 7. Dia akan membentuk seperti ini, segi 7. Lalu jika kita memasukkan, kita udah bisa. Nah, jika lebih dari 10 itu akan membentuk lingkaran gitu. Nah, jika kita menggunakan nilai maksimumnya yaitu 360, apakah membentuk lingkaran juga? Apakah sudah bisa? Sepertinya lagi ada masalah. Tapi sudah bisa dilihat bahwa jika di atas 10 itu seharusnya menjadi lingkaran gitu. Jadi saya coba lagi. Nah, misalnya ini kan segi 10. Nah, bisa dilihat membentuk bangun datar segi 10. Lalu kita coba lagi, misal 11 deh. Dia langsung akan membentuk segi 11. Lalu coba kita coba lagi 15. Seperti apa? Dia akan membentuk kayak gini. Berarti bukan di atas 10. Ini masih membentuk, ternyata di segi 15 itu masih membentuk yang namanya kayak ada semacam siku-siku kecil gitu sih. Nggak full lingkaran. Nah, mungkin coba kita masukin 50 kali ya. Dia akan langsung memasukkan full lingkaran. Jadi 50 ya untuk membentuk lingkaran gitu. Paling enggak. Dan coba kita masukkan 360 sudah bisa. Nah, sudah bisa, dia akan membentuk full lingkaran karena emang lingkaran itu ya 360 derajat seperti itu. Jadi begitu pemaparan saya dari kode atau codingan yang saya kerjakan. Ya mohon maaf jika masih ada kesalahan di programnya karena saya pun masih belajar, saya masih butuh ilmu-ilmu yang baru. Jadi selanjutnya ialah saya share ke sini ke PowerPoint again. Jadi ya sudah sampai ke penutup. Jadi solusinya seperti ini. Dengan rumus matematika yang ada di kode, memudahkan user untuk membentuk bangun datar sesuai dengan segi yang diinputkan. Dan menentukan titik koordinat serta garis dapat mempengaruhi letak serta bentuk bangun datar, maka di kode sebelumnya itu diatur dulu dari kayak misal titik koordinatnya dan garis-garisnya sehingga sesuai yaitu di tengah gitu. Karena contoh yang sudah diberikan sebelumnya di tugas Algo 5 itu masih misalkan kita memasukkan segi 4 gitu ya. Itu akan tetap membentuk segi 3 karena belum diatur gitu, belum diatur sepenuhnya gitu. Jadi seperti itu. Dari saya sendiri sudah selesai, cukup sekian. Mohon maaf jika dari saya sendiri ada kesalahan dikarenakan saya sendiri masih belajar. Terima kasih atas waktunya telah memerhatikan pemaparan dari saya. Ya. Jadi bye. Ciao.